Gimana jadinya kalau musuh terkuat Goku ternyata bukan lagi Beerus, Moro, atau Jiren, tapi Frieza sendiri? Dulu di era Dragon Ball Z, Frieza udah dikenal sebagai makhluk dengan bakat alami paling mengerikan di Universe 7. Tanpa perlu jadi android kayak Cell atau makhluk sihir kayak Majin Buu, dia udah memiliki kekuatan yang cukup untuk menaklukkan galaksi dan membuat seluruh alam semesta hidup dalam ketakutan. Memang, setelah kemunculan para musuh baru, Frieza sempat tertinggal jauh. Namun sejak dibangkitkan di awal Dragon Ball Super, semuanya berubah total. Frieza terus berkembang dengan kecepatan yang bahkan sulit dipercaya. Dalam waktu latihan yang sangat singkat, dia berhasil mengejar Goku dan Vegeta yang udah berlatih selama bertahun-tahun bersama Whis. Dan yang paling mengerikan, perkembangan itu ternyata belum berhenti. Di berbagai timeline, game, hingga spin-off Dragon Ball, muncul banyak Frieza dengan kekuatan yang jauh melampaui versi aslinya. Namun dari semuanya cuma ada satu Frieza yang benar-benar berada di puncak. Sosok yang bahkan membuat Goku dan Vegeta nggak berkutik dan berpotensi menjadi mimpi buruk terbesar saat Dragon Ball kembali berlanjut. Di film Dragon Ball Z Fusion Reborn, gerbang neraka tiba-tiba terbuka dan para penjahat yang udah mati kembali menyerbu bumi. Salah satu yang ikut muncul tentu aja Frieza. Sayangnya, kali ini Frieza sama sekali bukan ancaman. Timeline film ini berlangsung setelah versi Majin Buu Saga, saat Buu udah berhasil dikalahkan. Artinya, para Z Fighter udah berada di level kekuatan yang jauh melampaui Frieza era Namek. Bahkan ketika Frieza berhadapan dengan Ultimate Gohan, pertarungannya selesai dalam sekejap. Gohan cukup melayangkan satu pukulan, dan Frieza langsung tumbang tanpa mampu memberikan perlawanan berarti. Meski kelihatan memalukan, hasil ini sebenarnya masuk akal banget. Sejak awal Majin Buu Saga, Supreme Kai udah mengatakan bahwa salah satu Kai aja sebenarnya mampu mengalahkan Frieza cuman dengan satu serangan. Sementara itu, Gohan di Fusion Reborn udah membangkitkan Ultimate Form yang membuatnya jadi salah satu petarung terkuat saat itu. Di sisi lain, Frieza nggak mengalami peningkatan kekuatan sama sekali sejak dikalahkan Future Trunks. Jadi, saat keduanya bertemu lagi, hasilnya memang udah bisa ditebak. Frieza benar-benar nggak punya kesempatan menghadapi kekuatan Ultimate Gohan. Di OVA Dragon Ball Z Plan to Eradicate the Science, musuh utamanya adalah Dr. Lai Chi, seorang ilmuwan dari ras Tafel yang ingin membalas dendam kepada bangsa Saiyan atas kehancuran kaumnya. Untuk menjalankan rencananya, Dr. Lai Chi menggunakan superkomputer canggih yang mampu membangkitkan kembali para musuh terkuat yang pernah dihadapi para Z Fighter. 4 nama yang dipanggil adalah Turles, Lord Slug, Cooler, dan tentu aja Frieza. Versi Frieza kali ini bukanlah versi Frieza biasa, melainkan Ghost Warrior Frieza. Karena tubuhnya cuma proyeksi energi, dia bisa bangkit kembali setiap kali berhasil dikalahkan, membuatnya jauh lebih sulit dihentikan. Di cerita OVA, Ghost Warrior Frieza bertarung melawan Vegeta dan Future Trunks, sementara Cooler justru menghadapi Goku. Namun di versi gamenya, Frieza yang sekarang bahkan berevolusi jadi Psycho Frieza. Dalam bentuk ini, kekuatannya meningkat drastis hingga mampu menghadapi Goku, Vegeta, Future Trunks, Piccolo, dan Gohan secara bersamaan. Meski bukan Frieza terkuat di seluruh franchise, Psycho Frieza tetap jadi salah satu inkarnasi Frieza paling berbahaya yang pernah muncul di luar cerita utama Dragon Ball. Di Super Dragon Ball Heroes, ada sebuah timeline alternatif yang dikenal sebagai Xeno Timeline. Di dunia ini, para Z Fighter mengalami kejadian yang mirip dengan Dragon Ball GT. Cuman Goku nggak berubah jadi anak kecil dan nggak menghilang di akhir cerita. Karena udah melewati begitu banyak pertarungan, Xeno Goku dan Xeno Vegeta memiliki kekuatan yang luar biasa. Walaupun mereka nggak menggunakan God Ki, kemampuan mereka tetap cukup untuk bertarung melawan para petarung terkuat dari Dragon Ball Super. Terus gimana dengan Frieza? Awalnya, Xeno Frieza memang nggak terlalu menonjol, namun semuanya berubah setelah dia menyerap One Star Dragon Ball. Kekuatan itu membuatnya berubah jadi monster buas yang kehilangan akal sehat. Tetapi sebagai gantinya, memperoleh lonjakan kekuatan yang besar banget. Dalam wujud ini, Xeno Frieza bahkan mampu menghadapi Xeno Goku dalam bentuk dasarnya. Mengingat Xeno Goku sendiri adalah salah satu
versi Goku terkuat di seluruh franchise. Pencapaian ini jelas bukan hal yang bisa diremehkan. Sayangnya, kekuatan besar itu nggak bertahan lama. Saat lengah, Xeno Future Trunks berhasil memanfaatkan celah tersebut dan langsung menghabisi Xeno Frieza, mengakhiri pertarungan dalam sekejap. Di game Dragon Ball Z Budokai 2, alur ceritanya berbeda dari versi canon dan menghadirkan banyak skenario alternatif yang nggak pernah terjadi di anime maupun manga. Salah satunya terjadi di Majin Buu Saga, saat Babidi membangkitkan kembali Frieza dan Cell, terus mengubah mereka jadi prajurit Majin di bawah kendalinya. Setelah Babidi tewas, keduanya nggak ikut menghilang. Mereka justru tetap bertarung sebagai bawahan Super Buu hingga Kid Buu, bahkan akhirnya berhasil melepaskan diri dari kendali sihir Babidi. Yang menarik, meski kendali pikirannya hilang, peningkatan kekuatan dari energi Majin tetap mereka pertahankan. Mirip kayak yang pernah terjadi pada Majin Vegeta di cerita utama. Seberapa kuat Majin Frieza sebenarnya memang nggak pernah dijelaskan secara pasti. Namun jika melihat peningkatan yang diberikan energi Majin, besar kemungkinan kekuatannya udah berada jauh di atas Frieza original. Bahkan diperkirakan mencapai level petarung kelas atas di Cell Saga. Meski cuma muncul di game, Majin Frieza tetap jadi salah satu versi Frieza paling menarik karena memperlihatkan bagaimana jadinya jika sang Kaisar Galaksi mendapatkan kekuatan sihir Babidi. Di Dragon Ball GT, tepatnya pada Super 17 Saga, gerbang neraka kembali terbuka dan banyak musuh lama kembali menyerang bumi. Mirip kayak yang terjadi di film Fusion Reborn. Namun ada satu hal yang berbeda, Frieza nggak ikut keluar dari neraka. Dia justru memilih tetap berada di sana dan memasang jebakan untuk Goku bersama Perfect Cell, berharap bisa membalas kekalahan mereka di masa lalu. Ada petunjuk bahwa Frieza telah jadi lebih kuat sejak terakhir kali bertarung melawan Goku. Sayangnya seberapa besar peningkatan itu nggak pernah dijelasin secara pasti. Yang jelas, saat Goku akhirnya menghadapi Frieza dan Cell secara bersamaan, hasilnya benar-benar di luar dugaan. Cuman dengan wujud dasar, Goku mampu mengalahkan keduanya tanpa kesulitan berarti. Meski begitu, hal ini bukan berarti GT Frieza lemah. Perlu diingat, base Goku di Dragon Ball GT udah berada di level kekuatan yang luar biasa tinggi, bahkan jauh melampaui sebagian besar karakter di era Dragon Ball Z. Karena itu, banyak penggemar memperkirakan kekuatan GT Frieza setidaknya udah berada di level End of Z, meskipun tetap masih belum cukup buat menandingi perkembangan Goku di akhir Dragon Ball GT. Di Dragon Ball Fighter Z, Android 21 menciptakan banyak kloningan dari para petarung terkuat, baik pahlawan maupun penjahat. Salah satunya adalah klon Frieza. Meski cuman cloning, jangan langsung menganggap kekuatannya biasa aja. Memang, klon Frieza nggak sekuat Frieza asli, namun dibandingin dengan kloningan karakter lain, dia justru termasuk yang paling berbahaya. Alasannya karena data DNA yang digunakan berasal dari era Dragon Ball Z Resurrection F, saat Frieza udah membangkitkan kekuatan Golden Frieza. Akibatnya, klon Frieza mewarisi hampir semua kemampuan milik Frieza asli, mulai dari teknik-teknik andalannya, hingga kemampuan berubah jadi Golden Frieza, yang membuat kekuatannya mampu bersaing dengan para petarung level dewa. Yang lebih merepotkan lagi, Android 21 nggak hanya menciptakan satu klon Frieza aja, ada banyak salinan yang muncul sepanjang cerita, sehingga para Z-Fighter harus menghadapi beberapa Frieza sekaligus. Meski pada akhirnya seluruh klon Frieza berhasil dihancurkan di akhir mode cerita, mereka tetap jadi salah satu kloningan paling kuat yang pernah diciptakan Android 21. Versi Frieza Toei adalah Frieza yang muncul di anime Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, hingga film Dragon Ball Super Broly. Dibandingin versi manga, jalur cerita anime seringkali memberikan peningkatan kekuatan yang jauh lebih besar kepada para karakternya. Dan Frieza jadi salah satu contoh terbaiknya. Hal itu paling terlihat saat Tournament of Power. Dalam versi anime, Golden Frieza tampil jauh lebih impresif dibandingin versi manganya. Dia bukan cuma bertahan menghadapi para petarung terkuat, tapi juga jadi salah satu kunci kemenangan Universe 7 dengan membantu Goku melemahkan Jiren di pertarungan terakhir. Sepanjang turnamen, kontribusi Frieza di anime juga jauh lebih besar, mulai dari mengalahkan lawan-lawan kuat, membuat berbagai strategi licik, hingga bekerja sama dengan Goku di momen penentuan. Sayangnya, setelah peristiwa Dragon Ball Super Broly, Frieza belum kembali muncul di anime. Namun, banyak penggemar yakin saat Dragon Ball Super akhirnya berlanjut, Frieza akan kembali dengan kekuatan yang jauh lebih mengerikan.
Apalagi jika mengikuti perkembangan terbaru di manga, potensi Frieza saat ini bahkan udah berada di level yang mampu mengungguli hampir seluruh karakter lain di franchise Dragon Ball. Kalau membahas Frieza terkuat, maka gelar itu saat ini resmi dipegang oleh Frieza versi canon dari manga Dragon Ball Super. Inilah Frieza yang muncul di manga Akira Toriyama dan Toyotaro, sekaligus menjadi karakter yang mengubah peta kekuatan Dragon Ball untuk selamanya. Saat menjalankan misinya di luar angkasa dalam Galactic Petrol Prisoner Saga, Frieza menemukan sebuah hyperbolic time chamber. Alih-alih melewatkannya begitu aja, dia memanfaatkan tempat itu untuk berlatih tanpa henti selama 10 tahun. Hasil latihannya benar-benar di luar dugaan. Frieza berhasil membangkitkan transformasi baru bernama Black Frieza, bentuk terkuat yang pernah dimilikinya. Kekuatan Black Frieza langsung diperlihatkan lewat aksi yang membuat semua orang terkejut. Dia mengalahkan Gas, petarung terkuat saat itu, cuman dengan satu pukulan. Bahkan Ultra Instinct Goku dan Ultra Ego Vegeta juga berhasil dijatuhkan dalam sekejap sebelum keduanya sempat bereaksi. Pencapaian itu membuat Black Frieza langsung naik ke puncak daftar karakter terkuat di Dragon Ball saat ini. Banyak penggemar bahkan percaya kekuatannya udah cukup untuk mengancam para dewa penghancur, para angel, dan mungkin suatu hari nanti Zeno sendiri. Dengan semua pencapaian tersebut, nggak heran jika Black Frieza diprediksi akan jadi ancaman utama saat manga Dragon Ball Super kembali berlanjut.